Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini dalam ibadah yang kedua, kita akan membaca dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal 15, ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Perikopnya berjudul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, ayat yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, maka digambarkan Israel itu sebagai kebun anggur yang sedang digarap oleh Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, Israel sebagai kebun anggur. Tuhan menginginkan Israel berbuah, tetapi tidak berbuah. Dan ternyata kalaupun berbuah, buahnya itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yehezkiel pasal 15 ayat 1-8 dalam bagian ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Sebab apa? Dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh karena mereka, orang Israel ini, bangsa Israel ini, mereka telah berubah setia. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, kalau kita perhatikan dalam dua bagian ayat ini, kita bisa melihat bahwa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggurnya Allah tidak dapat menghasilkan buah yang seperti Tuhan inginkan atau kehendaki. Oleh sebab itu dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ada penambahan kata sifat yang benar. Pokok anggur yang benar. Karena ada banyak pohon anggur ya. Tapi dia tidak pohon anggur yang tidak benar. Jadi pohon anggur atau pokok anggur yang benar itu hanya ada satu-satunya. Siapakah dia? Tuhan Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Itu ditulis dalam ayat yang ke-1 yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu, yang dimaksud dari perkataan Yesus itu adalah bahwa Tuhan Yesus akan melakukan apa yang bangsa Israel tidak bisa lakukan. Tadi dikatakan gagal ya. Nah, dan untuk menyelesaikan apa yang bangsa Israel
tidak bisa selesaikan, serta memberikan apa yang tidak pernah mereka miliki dengan kekuatannya sendiri. Dalam konteks perjanjian baru, Tuhan Yesus diumpamakan sebagai pokok anggur yang benar tadi ya. Dan tentu saja bahwa dia memberi kekuatan pada ranting-ranting buah anggur sehingga dapat berbuah lebat dan manis, persis seperti judulnya ya. Kristus memberi kekuatan sebab kita sebagai ranting-rantingnya itu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur itu. Yesus itulah sumber kehidupan, hidup dan sumber kehidupan. Jadi kita harus melekat hidup di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok memberi kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Kekuatan kita sesungguhnya di dalam Kristus timbul jika ada 3 poin ini. Yang pertama, menjalani proses dibersihkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam bahasa bisnisnya itu supaya lebih produktif, menghasilkan buahnya ingin lebih baik, lebih banyak, lebih manis, dinikmati oleh banyak orang. Itu berbicara tentang kehidupan kita yang berdampak bagi orang lain, yang dihidupi oleh Kristus sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalamnya, hidup di dalamnya, mestinya sih pastinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memberkati banyak orang. Amin. Bapak Ibu, cara agar kekuatan baru kepada ranting diberikannya adalah dengan proses dibersihkan. Tujuannya bukan untuk menciderai, melainkan agar ranting justru dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Residu atau kotoran dalam kehidupan rohani sangat membebani dan melemahkan kita. Residu itu, kotoran dalam kerohani kita itu seperti kedagingan kita. Kehidupan dalam nafsu duniawi. Ya, kehidupan yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, dan hal-hal seperti itulah yang akan menghambat dan diibaratkan dalam dunia pepohonan begitu ya. Itu akan menghambat pertumbuhan buah itu atau pohon itu untuk dapat menghasilkan buahnya. Oleh karena itu, kotoran dalam kehidupan rohani yang sangat membebani dan melemahkan itu harus diatasi dengan baik. Itulah sebabnya milikilah diperlukan kerelaan, dibersihkan untuk mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Bapak kita itu adalah pengusaha yang baik dan dia tidak pernah membiarkan apa yang ditanamnya. Pohon anggur ini Bapak Ibu, maksudnya kita ini, keberadaan kita ini untuk kemudian dibiarkan berulat, ngalami penyakit, kan ada penyakitnya juga ya di pohon-pohonan itu, atau gangguan-gangguan dan sebagainya dari dalam maupun dari luar. Dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita sebagai ranting-rantingnya. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita sampai kemudian kita hidup dalam satu kehidupan yang tidak berbuah. Dia mengasihi kita, dia merawat kita dalam segala sesuatunya. Dan satu hal adalah dibutuhkan kerelaan kita, keberserahan diri kita, kerendahan hati kita. Atau ada istilah submission, itu penundukan diri kita kepada dia, agar hidup kita dipimpin oleh dia. Rela untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan, sekalipun terkadang terasa sakit dan pahit. Dalam ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca referensi tentang ini, dan pengertian dipotongnya ini mungkin dalam khotbah
kesempatan saat ini sedikit agak berbeda pemahaman tentang dipotong, dan nanti ada istilah dipotongnya itu di sini dalam bahasa aslinya airo, diangkat dan dipindahkan. Ya, saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Dalam pengertian dipotong ini, saya mendapatkan bahasa aslinya itu adalah airo, sama dengan lift up atau diangkat dan dipindahkan. Dengan pengertian yang berbeda, tentu penjabarannya sedikit berbeda ya. Saya sesuai dengan apa yang saya dapatkan tentang pengertian daripada dipotongnya ini adalah diangkat atau dipindahkan. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Pada bagian ayat ini Bapak Ibu banyak digunakan untuk menghakimi anak-anak Tuhan dalam gereja. Pernah dengar? Kalau kamu tidak berbuah, maka kamu akan dipotongnya, kamu akan dibuang. Kejam kali. Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Amin. Ada juga yang mengatakan barang siapa datang kepadaku tidak akan dibuang. Setiap orang datang kepada Tuhan dengan persoalan, pergumulan, masalah yang ada. Betul? Dan banyak orang datang kepada Tuhan karena sedang mengalami masalah, persoalan, beban, kehidupan yang jatuh dalam dosa dan sebagainya. Dalam hal ini Tuhan, Dia tidak akan pernah membuang kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang baik. Sangat baik kepada kita. Ternyata dari kata bahasa aslinya dipotong ini adalah airo. Kata airo ini artinya bukan dipotong, tetapi dibersihkan dan diangkat serta diikatkan pada carang yang lain agar ranting tersebut dapat menerima sinar matahari untuk menjadikannya sehat dan dapat berbuah lebat dan manis. Bapak Ibu, karena hal itu dikarenakan adanya ranting-ranting anggur yang turun ke tanah dan menjadi tertutup tanah sehingga tidak dapat berbuah. Saya bawa ini, mungkin sudah familiar ya. Sekalipun tentang pohon anggur, ya kita jarang mungkin kalau di daerah dataran, ya kita di sekitar kita. Saya pernah semua lihat ini, apa ini? Rantingnya pohon anggur. Yang dimaksud dengan Tuhan membersihkan, Tuhan mengangkat, pohon anggur itu kan ada banyak jenisnya di dunia ini. Saya baca ada sekitar 300 pohon anggur jenisnya di dunia ini. Tapi saya perhatikan ada dua ya macamnya. Ada pohon anggur yang beranting. Ada pohon anggur yang ranting ada tetap, tapi dia nggak menjalar seperti ini. Jadi yang dimasukkan oleh Alkitab ini adalah anggur yang menjalar. Nah ini contohnya. Yang dimaksud dengan diangkat dan dibersihkan seperti ini. Kan tidak semua anggur itu kemudian menjalar ke, ada apanya itu? Ada bambu-bambunya begitu untuk dudukannya. Lalu kan ada yang jatuh ke bawah. Tahukah bahwa saat dimana ini rantingnya turun ke bawah, ini meja mimbar kita ibaratkan sebagai tanah, kemudian terkena kotoran, terkena lumpur, sehingga pastinya akan mati, tidak menghasilkan buah. Ya, dalam bahasa biologi itu istilahnya tidak terjadi fotosintesis, matilah nantinya. Nah, oleh Bapak sebagai pengusahanya diangkatlah ini rantingnya di sini ya, nempel di pokoknya, diangkatlah, kemudian ditaruh di tempat sebagaimana seharusnya supaya mendapat sinar matahari ya, dan dia bisa berkembang, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejahat apapun anak-anaknya, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka memotong dan membuang kita. Orang berpikir kalau mereka melakukan kesalahan, jatuh dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong hubungannya dan membuang kita. Pertengahan tahun 2023 saya bertemu dengan seseorang yang begitu pahit rupanya. Dia menghadapi satu persoalan yang begitu rumit dan sepertinya dia seorang Kristen. Dia mentok kanan kiri,
depan, belakang. Padahal kita tahu ya, ada Tuhan yang mengasihi kita. Rupanya seseorang ini, dia sudah sangat kecewa sekali. Dan dia katakan, sudahlah, saya sudah terlanjur basah. Saya kecewa dengan apa yang saya alami ini. Dan apa yang saya lakukan serba salah, kurang lebih begitu. Jadi sekalian ajalah saya nyemplung dalam kubangan dosa dan kesalahan itu. Harusnya itu belum titik koma. Koma itu artinya harus dilanjut dengan datanglah kepada Tuhan. Beri diri untuk melakukan pertobatan. Mohon pertolongan Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan siapapun anak-anaknya, tidak pernah membuangnya juga. Datanglah kepada Dia, maka akan mendapatkan pertolongannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang berpikir saat mereka melakukan kesalahan, jatuh dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong hubungannya dan membuang kita. Enggak demikian. Kalau saja seorang bapak di bumi, bapak-bapak, ibu-ibu ya, sama sebagai orang tua, mengasihi anaknya, saat dimana anaknya itu melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi ya, kalau dibandingkan, tidak sedikit juga atau ada juga bapak-bapak yang berlaku kejam kepada anaknya, sehingga pernah dengar atau pernah lihat seorang bapak memutuskan hubungannya dengan anaknya karena anaknya melakukan satu kejahatan. Sampai detik ini kamu bukan lagi anakku. Orang Losari pasti ngerti istilah tugel bolet. Tahu tugel bolet? Ubi, singkong, kalau dipotong itu mau dilem, mau diapa aja nggak pernah bisa nyambung lagi. Itu maksudnya. Artinya kalau sudah putus hubungan, sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak di bumi mungkin saja menghukum anaknya dan menjebloskannya dalam penjara dengan cara memutuskan hubungan dengan anaknya. Tetapi catat baik-baik bahwa Allah kita tidak mungkin melakukan itu kepada anak-anaknya. Ada potongan lagu begini, nggak kasih musik nggak apa-apa. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah. Ya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Demikianlah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus yang sangat-sangat mengasihi kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara kita pada saat ini. Tidak menjamin keadaan seseorang yang kelihatannya baik-baik saja, kemudian baik-baik juga di dalamnya. Enggak sedikit kelihatannya orang itu beribadah, bahkan bisa jadi melayani Tuhan. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian ada persoalan-persoalan yang sesungguhnya di dalamnya itu tersimpan kekecewaan. Bahkan terjerumus dalam dosa yang terus dan terus menerus. Kemunafikan. Seolah-olah bahwa Bapa tidak sanggup menolong kita. Bapak Ibu datang kepada Dia. Karena Dia Bapa yang baik. Serahkan hidup kita kepadanya. Sebagai ranting-ranting yang dihidupi oleh firman Tuhan. Hidup dalam perkenan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidup dalam kekudusan itu harus rela dibersihkan. Sehingga pelayanan kita, kehidupan kita, bukan sekedar nampak kita melayani, tetapi dalam dan luarnya didapatinya kita
bersih, dibersihkan. Kita rela dibersihkan, diproses oleh Tuhan setiap waktu. Memang di antara semua kita belum ada yang sempurna. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita seberapa dosa-dosa pelanggaran yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu ada dalam keberadaan kita. Karena itu akan menjadi satu penghalang untuk dapat bertumbuh, untuk berbuah yang lebat. Oleh karena itu bisa jadi menjadi sebuah kesaksian. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah baca firman-Nya, sudah mengenal firman-Nya, tapi kok hidupku tidak ada satu perubahan apapun. Bahkan yang aku kenal tentang firman-Nya dalam kenyataan sehari-hari nggak seperti itu tuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa jadi di dalam diri kita ada lumpur dosa. Di dalam diri kita menyimpan satu keberdosaan. Ingat firman Tuhan pada siang hari ini. Dia sanggup mengangkat kita. Dia sanggup membersihkan kita, melayakkan kita, dan kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sedikit kita mengingat, banyak juga boleh, jangan sedikit. Di Alkitab ada di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, kita tidak perlu membacanya. Di situ dikisahkan tentang perumpamaan yang dari Tuhan Yesus, berbicara tentang anak yang terhilang. Singkat kata, anak yang terhilang ini dia meninggalkan bapaknya dengan membawa harta warisannya, dihabiskannya dengan berpesta-pora, ya, dengan cara hidup yang duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga dia anak yang hilang ini menjadi menderita. Dia sadar akan segala sesuatu yang diperbuatnya itu bukan menjadi lebih baik, tapi keadaannya menjadi semakin merosot, menjadi semakin rusak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sadar dan kembali kepada bapaknya. Tapi kita lihat dalam kisah ini, apa sikap Bapa kepada anak-anaknya. Di dalam ayat yang ke-20-nya dikatakan, maka bangkitlah ia, anak yang hilang ini, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Memarahinya? Tidak. Menghukumnya, dikebukin begitu, dipenjarakan? Tidak. Sekalipun sudah sangat-sangat keterlaluan anaknya ini bertindak bersikap, tapi waktu datang kepada Bapa, apa yang Bapa lakukan? Bapaknya tetap predikatnya sebagai Bapa, tetap nggak ada putus hubungan. Dia menyambutnya, dia menerimanya. Dan dalam ayat yang kedua dikatakan 32, kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian juga jika kita anak-anak Tuhan yang tidak berbuah, ya Bapak Ibu, maksudnya begini, mari koreksi diri kita. Pada saat dimana anak-anak Tuhan, kita sebagai ranting-rantingnya tidak berbuah, boleh dikatakan atau sangat dapat dipastikan karena menempel dalam kehidupan duniawi. Kita tidak bisa hidup dalam dua sisi dunia ini. Jadi nanti kalau pas yang menguntungkannya dari sisi dunia dianggapnya begitu, kompromi saja dengan perkara-perkara duniawi. Peduli orang lain mau ngomong apa. Ya, seperti itu. Dan tidak seperti itu seharusnya. Ya, kita harus hidup seturut dengan firman-Nya, melekat kepada pokoknya yang adalah firman Tuhan itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peranan Bapak itu mengangkat dan mengikatnya, ya diikatnya tadi itu pada firman-Nya, dan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya, bukan dan cara kita hidup berkompromi dengan gaya hidup dunia. Artinya begini ya, kalau kita nggak melekat sama Tuhan dan kita hidup dengan cara hidup dunia,
maka kita tidak akan pernah berbuah. Setuju nggak? Halo? Setuju? Kalau kita hidup dengan cara dunia, bagaimana mungkin kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Yang benar adalah kita melekat kepadanya. Hidup dengan cara-cara firman-Nya, dipimpin firman-Nya, tidak berkompromi dengan cara gaya hidup dunia, maka di dalamnya kita akan mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu nggak baik, rupanya kita nggak mengalami, karena ada hambatan-hambatan yang terjadi. Apakah itu dosa yang tersembunyi, pelanggaran yang tersembunyi, kemunafikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu terus mau disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Setiap hari melalui firman-Nya dibersihkan, dilayakkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kasih dan kebaikan-Nya. Satu lagu supaya nggak kelihatan tegang sekali. Saya lihat kok tegang ya. Ku mau seperti Yesus. Kucike. Haleluya. Amin. Refnya saja. Amin Tuhan, terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari menyanyi lagu ini. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Di antara kita semua belum ada yang sempurna seperti Kristus. Dan yang ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita semua sempurna seperti Bapa yang sempurna. Dan untuk menuju itu semuanya adalah sebuah proses. Mau dibentuk, dibersihkan. Sekalipun terkadang proses yang daripada Tuhan itu sakit dan tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi semuanya akan Tuhan lakukan agar kita bertumbuh, menghasilkan buah, mengenal Dia, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dengan apa kita sebagai carang-carangnya dibersihkan dari pokok anggur itu, Bapak Ibu? Bisa melalui teguran dan hajaran. Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapa yang baik bukan berarti membiarkan kita pada saat kita melakukan pelanggaran atau kejahatan. Justru pendisiplinan seorang bapa bahkan juga memberikan hukuman yang terkadang atau seringkali justru terasa sakit. Tetapi sesungguhnya itu adalah wujud nyata seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Barang siapa ku kasih. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan, masalah, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Itu adalah bentuk daripada Tuhan pakai itu menjadi sebuah alat bagi kita untuk kita bertobat, kita dibersihkan, kita dipulihkan, kita mengalami satu keadaan di mana kita menjadi semakin mengenal Dia dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, dalam hidup Kristiani, menerima ajaran Tuhan adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Apalagi kita melakukan pelanggaran. Proses dibersihkan Tuhan
Bapak Ibu, kita harus dengan rela. Katakan tadi, relakanlah hatimu dan bertobatmu. Jangan bengkeng, jangan ngeyel. Habis si Tuhan begini-begini, kamu bertobatlah. Enggak lah Tuhan, nanti sedikit aja bertobatnya. Ini saya masih ada yang, nanti lagi lah. Menunda-nunda itu semuanya. Penundaan saudara untuk mau dibersihkan, untuk rela dan bertobat, menerima didikan Tuhan, akan menghambat kita untuk dapat menghasilkan buah yang manis. Amsal 3:2, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Hajaran itu sifatnya kasih. Dia menghajar kepada kita dengan target, ada tujuannya, ada targetnya. Allah melakukan, membuat atau memberikan tindakan ya kepada kita dalam bentuk hajaran itu, Bapak Ibu. Dia punya target dan tujuan yang khusus. Tujuannya adalah agar menghasilkan buah yang lebat dan manis, diulang-ulang terus ya. Karena itu menjadi closingnya, tujuan akhirnya untuk menghasilkan buah yang manis. Tapi untuk semua itu ternyata ada proses di dalamnya. Dan prosesnya itu kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Oleh sebab itulah kita sedang berbicara di sini ya, kita dengar tentang Yesuslah yang memampukan kita di mana saat di mana kita tidak mampu, kita dimampukan oleh kekuatan Yesus Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Saya lanjutkan. Jadi waktu kita sedang ditegur, jangan keraskan hati. Demikian juga waktu Tuhan menghajarnya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita mengasihi Dia. Poin kedua, kekuatan kita di dalam Kristus timbul jika tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Ayat 7a-nya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Tinggallah di dalam Dia berarti memiliki koneksi atau relasi dengannya setiap saat. Lepas atau berada di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap tinggal di dalam Dia juga berarti membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya. Apapun tantangan yang dihadapi, godaan untuk melangkah keluar atau meninggalkan Kristus mungkin bisa hadir bertubi-tubi, tetapi kekuatan sejati hanya berada di dalam Dia. Ada kata tinggal, Bapak Ibu. Kata kuncinya tinggal. Artinya kita sudah ada di sana dan bukan kita berusaha untuk pergi ke suatu tempat yang belum kita capai, melainkan kita sudah ada di sana. Karena apa? Kita harus melekat. Ya, kita ada di dalamnya. Ku takkan tinggalkanmu. Ulangi lagi. Ku takkan tinggalkanmu, pernah meninggalkanmu. Cukup ya, waktunya sudah dekat untuk 40 menit. Ya, Bapak Ibu, kita tetap tinggal di dalam Dia. Jangan kemana-mana. Semua hidup dihidupi oleh firman. Pribadi lepas pribadi juga menyangkut tentang setiap ibadah persekutuan seperti yang kategorial. Semua dilaksanakan, dikerjakan, ya, yang hari Senin sampai ketemu hari Minggu lagi itu. Ya, semua kegiatan pelayanan kita harus bersumber dasarnya adalah firman. Satu pertemuan persekutuan di mana semuanya itu dasarnya adalah Kristus, firman yang hidup. Ada firman ya disampaikan. Sebab kalau cuma hanya persekutuan ngumpul-ngumpul biasa tanpa firman, itu sih arisan ya, komunitas itu ya. Dan itu bukan yang seperti itu. Jadi semua apa yang kita kerjakan dalam segala sesuatunya, pekerjaan juga, rumah tangga, ya bahkan apapun dalam hidup kita, semua dasarnya sumbernya harus melekat kepada firman. Sumbernya adalah firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu,
Poin yang ketiga, kekuatan kita dalam Kristus jika firman-Nya tinggal di dalam kita. Ayat 7a, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Selain kita tinggal dalam Dia, sebaiknya membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Menyediakan diri kita, biarlah firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, puji Tuhan di gereja kita, ya ada renungan setiap hari, ya kan? Lalu banyak sekali hal-hal yang dimana segala sesuatunya adalah firman, dan firman. Firman tinggal dalam kita berarti kita memberikan keleluasan kepada nilai, prinsip, ajaran, dan tuntunan firman Tuhan di dalam perjalanan kita. Jika firman-Nya tinggal dalam kita, segala nilai filsafat dunia digeser oleh kebenaran yang menguasai kita dalam segala hal. Kiranya Kristus Yesus itu yang menjadi semakin besar dalam kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 3:30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kuat. Jadi hidup kita itu yang nampak adalah firman. Yang nampak adalah Kristus, bukan keegoan kita. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan itulah yang melingkupi dan menjadi dasar dalam segala sesuatu kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti Bapa telah mengasihi aku, di dalam Yohanes 15:9, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kalau kirim-kirim WA, apa sih yang dikirim? Jangan gosip. Jangan hoax. Hoax itu adalah berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kirimlah hal-hal yang membangun. Amin. Jangan kirim hal-hal yang lain. Apalagi di grup-grup itu, saya punya beberapa grup Kristen, tapi prihatin di dalamnya itu tahu enggak? Ayat Quran masuk di situ, hadis-hadis masuk di situ. Pendapat Konghucu masuk di situ. Lalu tidak sedikit orang Kristen kemudian mengaminkannya. Karena kelihatannya kebenaran, nasihat, hal-hal yang baik. Tapi segala sesuatunya kalau bukan daripada firman, itu adalah jalan yang dianggap lurus, ujungnya maut. Oleh karena itu, uploadlah berita-berita yang baik. Sebagai carang-carangnya, sebagai pribadi-pribadi yang dihidupi oleh firman, ya kan, inputnya adalah firman, outputnya, ngerti ya? Masuknya itu kalau kita isi hidup kita dengan firman, maka yang keluarnya adalah firman. Setuju? Tapi kalau kita masuknya, amin, kata-kata yang dari Jilahud, dari siapa Konghucu diaminkan, kata nenek moyang diaminkan, maka sadar tidak sadar apa yang keluarnya itu adalah ya dari apa yang kita masuk. Ada yang jual komputer di sini. Komputer itu ada input, disimpan di storage, disimpan di situ, kemudian di output, dikeluarin, klik di enter. Maka yang keluar itu hasil daripada input yang masuk ke dalam storage itu. Hati storage itu, jangan simpan hal seperti itu. Firman, dan firman dihidupi dalam kehidupan kita, maka apa yang keluar dari kita adalah firman. Amin. Kiranya berkati kita semuanya, mari bangkit berdiri.